menjelaskan tentang penelitian proposal yang berjudul pengaruh metode pembelajaran berbasis video pada mata kuliah psikologi kognitif terhadap motivasi belajar mahasiswa psikologi UIN Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Javid Adi Rifai. Perkenalkan, saya Fitriana Puspitasari, NIM 180701613. Nama saya Yasmin Farina Syaratul Aulia, NIM 180701616162. Baik, selanjutnya latar belakang. Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan banyak sekali. Jenis pendidikan baik pendidikan pengetahuan alam, lalu pendidikan pengetahuan sosial, dan juga pendidikan agama. Selain upaya mencapai tujuan pendidikan, terdapat upaya kompetensi untuk mahasiswa. Agar kompetensi mahasiswa dapat tercapai, maka salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian adalah pembelajaran. Menurut Winata Putra, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, serta meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri mahasiswa. Pada pembelajaran yang baik ditandai dengan adanya interaksi antara komponen dalam pembelajaran, di mana komponen-komponen yang berperan dalam suatu proses pembelajaran antara lain yang pertama ada dosen, mahasiswa, media, lalu ada metode, perlengkapan, peralatan, serta lingkungan kelas yang terarah pada tujuan pencapaian pembelajaran itu sendiri. Pada proses pembelajaran, hakikatnya adalah proses perkembangan teknologi telah mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa, kelas kontrol, dan kelas eksperimen, dan untuk mengetahui perbedaan dari hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen, serta mengetahui adanya pengaruh metode pembelajaran berbasis video terhadap motivasi belajar mahasiswa psikologi UIN Wali Songo pada mata kuliah psikologi kognitif. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dosen dalam motivasi belajar mahasiswa menggunakan metode pembelajaran berbasis video. Manfaat bagi mahasiswa yaitu diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk belajar, serta manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang metode belajar yang dapat memotivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, terdapat manfaat teoritis untuk memberikan suatu pilihan metode pembelajaran dalam mata kuliah, memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu keaslian penelitian. Penelitian ini pernah digunakan oleh penelitian terdahulu dengan judul pengaruh media pembelajaran berbasis video terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan penelitian yang akan kami lakukan yaitu pengaruh metode pembelajaran video pada mata kuliah psikologi kognitif terhadap motivasi belajar mahasiswa psikologi UIN Wali Songo. Nah, perbedaan penelitian kami dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek penelitian dan variabel penelitian. Kami menggunakan subjek mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan subjek siswa. Dan variabel penelitian kami ini yaitu motivasi belajar, sedangkan penelitian yang terdahulu yaitu hasil belajar. Selanjutnya, pada bab 2, landasan teori, variabel terikatnya adalah motivasi belajar. Definisi dari motivasi belajar adalah motif, artinya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dan belajar adalah hal yang dilakukan seseorang untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan individu bertindak mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Selanjutnya, terdapat aspek-aspek dari motivasi belajar. Yang pertama adalah minat dan perhatian para mahasiswa terhadap pelajaran. Yang kedua, semangat peserta didik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, rasa senang dalam melaksanakan tugas-tugas belajarnya. Yang kelima, dan yang terakhir adalah reaksi yang ditunjukkan mahasiswa terhadap stimulus baru yang diberikan oleh dosen ataupun guru. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor motivasi belajar. Yang pertama, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik, apabila kondisi fisik mahasiswa terganggu, akan menyebabkan mahasiswa menjadi tidak semangat dalam belajar. Nah, yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong itu seperti rasa ingin tahu yang tinggi, lalu
ingin mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, ingin memperbaiki kegagalan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada faktor penghambat aktivitas belajar, yaitu tidak bisa memanage waktu antara kuliah dan organisasi, tidak menyenangi mata kuliah tertentu, merasa tidak aman dan tidak nyaman. Selanjutnya, ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial itu pengaruh lingkungan sosial pada umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan, meliputi keluarga, guru, sahabat, dan teman peserta didik. Selanjutnya ada faktor non-sosial. Faktor lingkungan non-sosial berasal dari luar individu peserta didik, yakni dari lingkungan peserta didik seperti rumah, kos, maupun kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel bebas, yaitu tentang definisi pembelajaran video. Media pembelajaran adalah suatu alat untuk memudahkan guru atau dosen untuk menyampaikan materi atau informasi kepada siswa atau mahasiswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan capaian kompetensi yang diinginkan. Terdapat banyak ragam dalam menerapkan media pembelajaran yang pas untuk siswa, salah satunya dengan media video. Media video merupakan media yang menyajikan informasi dalam bentuk audio dan visual yang bekerja sama membentuk suatu penyajian yang menarik sesuai materi yang disajikan. Media pembelajaran paling baik dalam menyajikan materi yang memerlukan visualisasi yang mendemonstrasikan hal-hal seperti gerakan motorik, ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan tertentu. Dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, penggunaan media pendidikan, khususnya media video, sudah merupakan tuntutan yang mendesak. Hal ini disebabkan sifat pembelajaran yang kompleks, berbagai tujuan belajar yang sulit dicapai hanya dengan mengandalkan penjelasan guru. Maka dari itu, agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya pemanfaatan media, salah satunya media video. Memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Jadi dari video ini, terkadang kita juga bisa memflashback video sebelumnya. Jadi ketika kita lupa, kita bisa refresh dengan mengulang video tersebut berkali-kali, sehingga kita dapat memahami apa materi yang dijelaskan oleh guru melalui video tersebut. Selanjutnya adalah aspek-aspek variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat aspek-aspek mengenai pembelajaran video. Yang pertama adalah bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajaran. Dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan media pendidikan, khususnya media video, sudah merupakan tuntutan yang mendesak. Maka dari itu, agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya pemanfaatan video. Ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual, dan audiovisual. Selanjutnya, video mampu memberi pesan kepada pembelajar secara realistik. Video memiliki beberapa fitur yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu fitur tersebut adalah slow motion, mampu memperlambat gerakan yang bergerak cepat sehingga siswa mudah untuk mempelajari. Jadi ketika siswa tidak paham, dengan video, pembelajaran bisa diperlambat agar siswa dapat mudah menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu dinamika psikologi. Dalam keterkaitan antara media pembelajaran video dengan motivasi belajar, dalam penerimaan pembelajaran berbasis video, kita membutuhkan visual sebagai perantara mencapai motivasi belajar. Visual yaitu melalui beberapa tahap yang diproses oleh kognitif individu. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi visual ini dimengerti sebagai kemampuan untuk menerjemahkan apa yang kita lihat. Yang kedua yaitu terbentuknya afeksi. Afeksi di sini terlihat dari tingkah kenikmatan siswa ketika belajar teks yang bergambar melalui video. Dan selanjutnya terbentuknya atensi. Atensi yaitu perhatian atau yang menarik mahasiswa atau siswa untuk memperhatikan atau berkonsentrasi kepada pembelajaran yang berkaitan dengan media visual yang ditampilkan. Dan yang terakhir yaitu kognitif. Dalam kognitif ini itu diharap pembelajaran video ini akan bisa mendapat pemahaman dan mudah diingat informasinya oleh mahasiswa. Di dalam penelitian ini kami menggunakan film Inside Out sebagai media videonya. Dalam film Inside Out ini terdiri dari 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, marah, jijik, dan takut. Dan selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis penelitian yang akan kami ajukan yaitu
ada pengaruh metode pembelajaran berbasis video pada mata kuliah psikologi kognitif terhadap motivasi belajar mahasiswa psikologi UIN. Terdapat jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Bentuk eksperimen dalam penelitian ini adalah non-equivalent group pretest post control, karena tujuan dalam penelitian ini adalah untuk pengaruh atau treatment, yakni menempatkan subjek penelitian ke dalam dua kelompok yang dibedakan menjadi kategori kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, terdapat dua kelompok yang masing-masing ditetapkan secara tidak random. Kelompok pertama diberi perlakuan dengan menggunakan pembelajaran berbasis video yang disebut dengan kelas eksperimen atau kelompok eksperimen, dan yang kedua tidak diberi pembelajaran berbasis video disebut kelas kontrol. Identifikasi variabel penelitian. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah motivasi belajar, dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis video. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama yaitu variabel tergantung, yang merupakan motivasi belajar. Untuk mengumpulkan data tentang motivasi belajar mahasiswa, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran motivasi belajar adalah kuesioner atau angket. Angket dalam penelitian ini dirumuskan dalam kisi-kisi dan dijadikan butir-butir pertanyaan dengan opsi jawaban sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, hingga tidak sesuai. Pada alat ukur setiap item diasumsikan memiliki skor 1-4. Dan selanjutnya variabel bebas yaitu pembelajaran berbasis video. Pembelajaran berbasis video merupakan salah satu media pembelajaran yang mengkombinasikan antara audio dan gambar bergerak. Penggunaan media ini dalam kelas membutuhkan perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, viewers, dan CD atau hard disk data materi. Selanjutnya adalah poin C, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan sendiri, penelitian ini dilakukan di kelas psikologi kognitif, kelas A, B, C, dan D pada prodi angkatan 2000. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini akan menggunakan material berupa meja dan kursi, LCD, alat tulis, handphone sebagai alat dokumentasi, instrumen, pedoman penelitian, dan file film insert out. Nah, dalam prosedur penelitian ini yang pertama dilakukan adalah mengurus surat pengantar penelitian ke Fakultas Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Yang kedua yaitu meminta izin secara personal kepada subjek yang akan dijadikan subjek penelitian atau yang akan dipilih. Yang ketiga yaitu memilih sampel dengan cara tidak random sebanyak 10 orang. Yang keempat yaitu sampel yang telah dipilih di sini sesuai dengan kriteria inklusi yang telah diukur dengan instrumen kuesioner dan angket. Setelah itu yang kelima yaitu setelah responden ini terpilih, peneliti akan memberikan informed consent kepada responden dan sebagai tindakan persetujuan untuk dijadikan sampel penelitian. Yang keenam yaitu responden atau subjek penelitian di sini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen sebanyak 5 orang dan kelompok kontrol sebanyak 5 orang. Yang ketujuh yaitu pada kelompok eksperimen akan dilakukan pemberian treatment. Peneliti di sini akan mendata dan mengambil 10 orang mahasiswa psikologi UIN Wali Songo angkatan 2019 yang memenuhi kriteria yang sedang mendapat mata kuliah psikologi kognitif. Selanjutnya, peneliti akan membagi subjek menjadi dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang, yaitu kelompok A, kelompok eksperimen, dan kelompok B, kelompok kontrol. Selanjutnya, setiap kelompok akan ada peneliti yang mendampingi. Untuk yang masuk kelompok B, tidak akan diberi perlakuan, hanya akan diberi sesi wawancara, observasi, dan pemberian angket. Selanjutnya, responden mengikuti kelas yang telah disiapkan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti memberikan penjelasan terkait pembelajaran video yang akan dilakukan kepada responden A. Selanjutnya yaitu peneliti akan memberi media pembelajaran video melalui film insert out. Setelah kelompok A menonton film insert out ini, akan diberikan angket dan diminta untuk kelompok A untuk mengisi angket atau kuesioner tersebut yang di dalamnya berisi pertanyaan tentang motivasi belajar mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Setelah mengisi angket tersebut, peneliti akan melakukan observasi kepada subjek dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian atau meminta bantuan dosen yang terkait bersangkutan tentang itu tadi. Di dosen UIN Wali Songo Semarang. Dan yang terakhir yaitu peneliti akan melakukan wawancara secara personal. Wawancara ini itu digunakan untuk mengetahui bagaimana respon dari dosen dan mahasiswa mengenai pembelajaran media video ini. Nomor 8 yaitu setelah tadi kelompok eksperimen, sekarang kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini akan diberi perlakuan yaitu diberikan angket atau kuesioner. Setelah itu diminta untuk mengisi angket dan kuesioner tersebut, dan angket dan kuesioner tersebut itu berisi pertanyaan mengenai motivasi belajar mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Setelah mengisi angket, peneliti akan mengobservasi subjek.
Setelah diobservasi, peneliti akan melakukan wawancara secara personal. Wawancara ini itu digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi belajar mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran presentasi yang biasa dilakukan mahasiswa. Terus yang ke-9 yaitu setelah kuesioner dan angka terkumpul, peneliti akan melakukan tabulasi dan analisis data. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, peneliti mulai menyusun hasil laporan penelitian. Selanjutnya, dalam teknik analisis data, terdapat uji asumsi dan uji hipotesis. Uji asumsi dibagi menjadi 2 uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan analisis data, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Ujian yang dikenakan pada data variabel motivasi sebelum dan sesudah perlakuan uji normalitas. Data dilakukan dengan menggunakan kanji kuadrat dengan terang signifikan 5%. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat untuk analisis statistik yang menggunakan independent sample test dan ANOVA. Jika hasil pengujian lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka varian dari dua kelompok atau lebih dikatakan sama atau homogen. Uji homogenitas ini dilakukan terhadap data variabel sebelum serta sesudah perlakuan, yaitu antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selain itu, pengujian homogenitas juga digunakan sebagai pertimbangan pada uji T pengujian homogenitas, dilakukan dengan uji F. Bisa dilihat di PPT. Hasil perhitungan F hitung, kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan pembilang N2 dikurangi N1 dan tidak penyebut N1 dikurangi 1 dengan taraf signifikan 5%. Jumlah N1 dan N2 mempunyai jumlah yang sama, yaitu 10. Apabila hasil perbandingan diperoleh F hitung lebih kecil dari F tabel, 5 kelompok yang ada di uji beda atau uji T dinyatakan homogen. Uji hipotesis di sini datanya ini berupa data kuantitatif. Nah, dalam data kuantitatif ini tuh akan dilakukan teknik analisis dengan metode statistik. Setelah data terkumpul dari beberapa sumber, peneliti akan mengolah data tersebut dalam bentuk penyajian analisis statistik yang berupa tabel frekuensi relatif. Dan data-data akan diolah dengan rumus deskriptif kuantitatif uji statistik. Untuk menganalisis antara variabel diawali dengan uji T untuk dua kelompok sampel. Terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Silahkan kritik serta sarannya bisa taruh di kolom komentar.